Kecerdasan buatan atau AI sekarang ini lagi heboh banget kan? Katanya sih bisa bikin konten edukasi canggih cuma dalam sekejap. Bayangin aja, dari ide langsung jadi video. Tapi, gimana jadinya kalau janji teknologi canggih ini ketemu sama kenyataan di ruang kelas? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalah utamanya itu gimana caranya bikin konsep matematika yang abstrak jadi gampang dicerna. Persis seperti kata Nabila, seorang calon guru, tujuannya itu pemahaman, bukan sekedar hafalan. Nah, ini tantangan yang kayaknya kita semua pernah rasain deh waktu sekolah dulu. Dan disinilah AI coba ambil peran. Platform kayak ChatGPT bisa bikinin naskah, terus Flickr bisa sulap naskah itu jadi video lengkap dengan suaranya. Iklannya sih jelas, bikin konten 10 kali lebih cepat dan gampang. Kedengarannya kayak solusi ajaib banget buat para guru ya kan? Jadi, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari janji manis AI, terus kita cek realitasnya, kita bongkar 3 langkah penting dalam prosesnya, sampai akhirnya kita lihat gimana AI dan guru bisa jadi duet maut yang sempurna. Oke, bagian pertama. Janji AI. Awalnya semua orang semangat banget. Para pendidik ngelihat AI ini kayak pahlawan yang bisa menyelesaikan tantangan menahun, terutama buat pelajaran yang sering jadi momok, yaitu matematika. Jujur aja, konsep kayak pergeseran, pencerminan, atau rotasi di bidang koordinat itu emang susah dibayangin kalau cuma lihat buku. Nah, disinilah video buatan AI diharapkan bisa jadi jembatan, bikin yang tadinya cuma khayalan jadi kelihatan nyata dan lebih konkret. Sekarang, bagian kedua, uji realitas. Setelah dengar janji-janjinya yang keren, yuk kita hadapi kenyataannya. Gimana sih proses sebenarnya mengubah draft mentah dari AI jadi sebuah produk final yang betul-betul berkualitas? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebuah pertanyaan yang mengubah cerita dari yang tadinya serba otomatis, jadi ternyata butuh bantuan. Jawabannya singkat, ternyata enggak. Draft pertama dari AI itu butuh banget sentuhan tangan manusia. Sebuah studi nunjukin, video mentah dari AI cuma 2 menit, temponya ngebut banget, visualnya acak-acakan. Tapi, setelah direview sama ahli, videonya jadi 7 menit, lebih jelas, tata letaknya rapi, dan suara robot yang kaku diganti sama suara manusia yang lebih enak didengar. Pengalaman tadi akhirnya membawa kita ke langkah pertama dalam sebuah kerangka kerja yang lebih profesional. Ini bukan lagi soal sekali klik, tapi soal merakit berbagai potongan puzzle dengan teliti. Prosesnya punya 4 langkah utama, mulai dari ngumpulin aset dari AI, terus diperiksa sama ahli, diuji coba ke siswa, dan terakhir direvisi lagi sampai jadi versi final. Ini adalah siklus yang ngejar kualitas, bukan cuma kecepatan. Proses perakitan ini ibaratnya kayak ngumpulin bahan masakan dari berbagai AI yang punya spesialisasi masing-masing. ChatGPT buat nulis naskahnya, GeoGebra buat bikin visualisasi geometri yang akurat, sampai DID atau Flickr buat bikin avatar dan suaranya. Masing-masing punya jagoannya sendiri. Nah, semua potongan-potongan ini kemudian harus disatukan. Disinilah platform editor kayak Canva atau InVideo AI jadi dapurnya, tempat menggabungkan visual, audio, dan animasi jadi satu kesatuan video yang utuh dan enak ditonton. Lanjut ke langkah berikutnya. Dan ini langkah yang sama sekali nggak boleh dilewatin. Tinjauan oleh para ahli. Anggap aja ini pos pemeriksaan kualitas paling penting dalam seluruh proses. Kenapa ini krusial banget? Untuk mencegah yang namanya halusinasi AI. Ini istilah keren buat kondisi di mana AI bisa aja ngarang atau ngasih info yang salah. Wah, bahaya banget kan kalau ini terjadi di rumus matematika. Akurasi itu harga mati, dan AI sendiri belum bisa ngejamin itu. Data dari tinjauan ahli ini nunjukin hasil yang positif loh. Media yang dibantu AI ini dapat nilai baik sampai sangat baik. Tapi sentuhan manusia itu tetap kelihatan bedanya. Misalnya, para ahli ngasih saran buat nyesuaiin warna biar lebih nyaman di mata, atau mengubah urutan materi biar alur belajarnya lebih logis buat siswa. Setelah lolos validasi ahli, ada satu lagi pertanyaan paling penting. Apa video ini beneran klik dan ngebantu audiens utamanya, yaitu para siswa? Nah, buat menjawabnya, para peneliti nggak asal-asalan. Mereka pakai model yang namanya ADDE. Ini semacam standar emas di dunia desain pembelajaran. Sederhananya, ini adalah kerangka kerja biar materi yang dibuat itu sistematis dan efektif, dari mulai analisis di awal sampai evaluasi di akhir. Di dalam model ADDE ada satu fase penting yang namanya implementasi. Di tahap inilah videonya dites langsung ke sekelompok kecil siswa. Tujuannya simpel, dapetin masukan yang paling jujur. Videonya jelas nggak, menarik nggak, karena pada akhirnya pendapat mereka lah yang paling menentukan. Semua ini membawa kita ke kesimpulan utamanya.
Ini bukan tentang AI versus guru, tapi tentang gimana AI bisa jadi asisten super yang mendukung kehebatan seorang guru. Dan hasilnya benar-benar membuktikan. Waktu diuji coba, siswa ngasih nilai kepraktisan 83,69%. Angka ini bukan cuma statistik loh. Ini artinya video kolaborasi AI dan guru ini beneran dianggap berguna dan gampang dipakai oleh target utamanya. Tapi, ini dia bukti kuantitatif yang paling bikin takjub. Setelah pakai video yang udah difinalisasi dengan cermat ini, skor belajar siswa naik rata-rata 71,75%. Ini bukan lagi soal berguna atau enggak, tapi soal dampak nyata ke pemahaman siswa. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. AI itu asisten yang luar biasa. Bisa bikin proses produksi jadi super cepat. Tapi keahlian, sentuhan manusiawi, dan pemahaman mendalam dari seorang pendidik, itulah yang jadi rohnya. Itulah yang mengubah sekedar informasi menjadi proses pembelajaran yang sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan pakai AI di dunia pendidikan, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai manusia akan mengisinya dengan kebijaksanaan, empati, dan keahlian yang gak akan pernah bisa digantikan mesin. AI menyediakan kanvasnya, tapi kitalah yang melukis mahakaryanya.